Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AK18B akan memaparkan mengenai jawaban UAS mata kuliah penganggaran semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sulistiani dari AK18B akan menjelaskan mengenai jawaban UAS penganggaran kasus 1 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Untuk nomor 1, buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang pertama, perhitungan BOP bahan baku. Untuk kapasitasnya, kita ada 10.000 dan 2.000. Kemudian selisihkan, hasilnya 8.000, kemudian biaya yang tertinggi ada 45 juta dan yang terendah ada 9 juta, kemudian kita selisihkan. Kemudian FC per unitnya 36 juta dibagi dengan 8.000 yaitu 4.500. Untuk FC per bulan, TC tertinggi 45 juta dan yang terendah ada 9 juta. Untuk PC yaitu 45 juta dan yang tertinggi ada 9 juta, kemudian FC 0 dan kita dapat fungsi biayanya Y sama dengan 0 ditambah 4.500 X. Kemudian upah langsung untuk kapasitasnya tetap sama yaitu 10.000 dan 2.000. Untuk biayanya yang tertinggi ada 37 juta dan yang terendah ada 7.400.000. Kemudian kita selisihkan. Hasilnya yaitu 29.600.000. Kemudian FC per unitnya yaitu 29.600.000 dibagi dengan 8.000, hasilnya 3.700. Untuk TC tertingginya 37 juta dan yang untuk terendahnya 7.400.000. Untuk FC tertinggi 37 juta dan yang terendah 7.400.000. FC ini kita dapat dari 3.700 dikali dengan kapasitas. Lalu FC yaitu selisih. Kemudian kita dapatkan fungsi biaya Y sama dengan 0 ditambah 3.700 X. Selanjutnya gaji. Untuk kapasitas sama, yaitu 10.000 dan 8.000, 10.000 dan 2.000. Untuk biayanya, yang tertinggi ada 3.250 dan yang terendah ada sama 3.250. Kemudian FC per unit. Dan FC per bulannya, TC tertinggi dan yang terendah sama. Kemudian PC-nya 0 dan FC-nya 3.250. Kemudian kita dapatkan fungsi biaya Y sama dengan 3.250 tambah 0 X. Selanjutnya bahan penolong, kapasitasnya 10.000 dan 2.000, lalu biayanya 5 juta dan 1 juta, lalu kita selisihkan. Kemudian FC per unitnya 4 juta dibagi dengan 8.000 sama dengan 500. Untuk TC tertingginya 5 juta dan yang untuk terendahnya 1 juta. Kemudian untuk PC 5 juta dan 1 juta. Kemudian kita selisihkan dan dapat fungsi biaya Y sama dengan 0 ditambah 500. Selanjutnya material reparasi. Untuk kapasitasnya tetap sama 10.000 dan 2.000. Untuk biaya tertinggi ada 3 juta dan untuk yang terendah ada 600.000. Lalu kita selisihkan.
Untuk FC per unitnya ada 2.400.000 dibagi dengan 8.000 hasilnya 300. Untuk FC per bulan TC tertinggi 3 juta dan yang terendah 600. Kemudian VC-nya 3 juta dan 600. Kemudian FC itu selisih. Dan fungsi biayanya kita dapatkan Y sama dengan 0 ditambah 300X. Selanjutnya ada upah tidak langsung. Untuk kapasitas sama. Untuk biaya yang tertinggi ada 2.760.000 dan yang terendah ada 1.480.000. Kemudian kita selisihkan. Untuk PC per unitnya 1.280.000 dibagi dengan 8.000 hasilnya 160. Selanjutnya FC per bulan untuk TC tertinggi 2.760.000 dan yang terendah 1.480.000. Kemudian PC 1.600.000 dan yang terendah 320. Kemudian EC 1.160 dan yang terendah 1.160. Kita dapatkan fungsi biaya 1.160.000 ditambah 160X. Untuk supervisi kapasitasnya tetap sama. Selanjutnya biaya yang tertinggi ada 1.050.000 dan yang terendah pun sama, hasilnya 0. Untuk FC per unitnya 0 dibagi dengan 8.000. Untuk FC per bulan, TC tertinggi ada 1.050.000 dan yang terendah 1.050.000. Untuk FC-nya 0. PC untuk FC-nya tetap 1.050.000 dan kita dapatkan fungsi biaya Y sama dengan 1.050.000 ditambah 0X. Selanjutnya utilitas pabrik. Untuk kapasitasnya tetap sama, lalu biayanya 2.150.000 dan 950. Kemudian kita selisihkan, lalu FC per unitnya 1.200.000 dibagi dengan 8.000. Kemudian FC per bulan, PC-nya yang tertinggi dan yang terendah 950. Kemudian PC-nya kita masukkan, kemudian kita selisihkan, didapatkan fungsi biaya Y sama dengan 650 ditambah 150. Selanjutnya asuransi pabrik, kapasitasnya tetap sama, lalu biayanya 375.000 untuk yang tertinggi dan untuk yang terendah pun sama. Kemudian kita selisihkan PC per unitnya. Kemudian FC per bulan untuk TC tertinggi ada 375 dan yang terendah pun sama. Kemudian kita masukkan FC-nya. Kemudian fungsi biayanya kita dapatkan Y sama dengan 375.000 ditambah 0X. Selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap pabrik. Untuk kapasitasnya kita tetap sama, yaitu 10.000 dan 2.000. Kemudian kita selisihkan, hasilnya 8.000. Untuk biaya yang tertinggi ada 800.000 dan untuk yang terendah pun sama 800.000. Kemudian kita selisihkan. Lalu untuk PC per unitnya kita dapatkan 0 dibagi dengan 8.000. Hasilnya yaitu 0. Lalu kemudian PC per bulan untuk TC
tertingginya 800.000 dan yang terendah pun sama 800.000. Kemudian VC-nya yaitu 0 karena FC per unitnya tidak ada. Kemudian VC-nya 800.000 tetap. Dan yang terendah pun sama. Kemudian kita dapatkan fungsi biaya Y sama dengan 800 ditambah 0 X. Selanjutnya ada pemeliharaan aktif tetap pabrik untuk kapasitasnya tetap sama. Lalu untuk biaya tertinggi dan yang terendah, kemudian kita selisihkan FC per unitnya. Kemudian FC per bulan untuk TC tertinggi dan yang terendah. Kemudian PC-nya dapatkan 1 juta dan 200. Kemudian kita selisihkan. Didapatkan fungsi biaya Y sama dengan 340.000 ditambah 100 X. Selanjutnya diesel untuk kapasitas tertinggi tetap sama, tertinggi dan terendah. Untuk biayanya 1.450.000 dan untuk terendah 490. Kemudian kita selisihkan, didapat FC per unitnya. Kemudian PC per bulan, TC tertinggi yaitu 1.450 dan yang terendah 490, lalu PC 1.200 dan yang terendah 240, kemudian kita selisihkan. Didapat untuk fungsi biayanya yaitu Y sama dengan 250.000 tambah 120 X. Untuk lain-lain kapasitasnya tetap sama. Lalu ada biaya tertinggi 1.250 dan yang terendah 610, kemudian selisih PC per unitnya 650.000 dibagi dengan 8.000 hasilnya 80, kemudian FC per bulan TC tertinggi ada 1.250 dan yang terendah ada 610, kemudian PC tertinggi yaitu 800 dan yang terendah 160, kemudian FC yang tertinggi ada 450 dan yang terendah 450, kemudian kita dapatkan fungsi biaya Y sama dengan 450.000 ditambah 80X. Selanjutnya untuk nomor 2, buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah memperhitungkan kenaikan dan penurunan. Yang pertama ada biaya bahan baku. FC-nya 4.500 dikali dengan 10%, hasilnya 450. Kemudian biaya upah langsung 3.700 dikali dengan 20%, hasilnya 740. Selanjutnya gaji. Fungsinya yaitu 3.250 ditambah dengan 0x, lalu PC-nya yaitu 3.250 dikali 13%, 13% dari soal, dan hasilnya 422.500. Kemudian bahan penolong, fungsinya yaitu 0 dikali 500x, FC-nya 0 dikali 12%, lalu PC-nya 500 dikali dengan 12%, hasilnya yaitu 60. Kemudian material reparasi F 0 dikali 300x, PC-nya 0 dikali 15%,
FC 300 dikali dengan 15% dari soal, lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 45. Selanjutnya upah tidak langsung. Fungsinya 1.160 dikali 160x, FC-nya 1.160 dikali 10%, lalu PC-nya 160 dikali 15%, hasilnya kita dapat 116.024. Kemudian supervisi 1.050 dikali dengan 5%, dan FC-nya 0 dikali 5%, hasilnya 52.500. Utilitas pabrik. Untuk utilitas pabrik, FC-nya 650.000 dikali dengan 15%, lalu PC-nya 150 dikurangi 10% karena ini menurun, FC-nya 650.000 ditambah dengan 97.500, dan PC-nya 150 dikurangi 135. Selanjutnya asuransi pabrik. 375.000 dikurangi 12% karena menurun, hasilnya 330. Untuk penyusutan aktiva tetap pabrik tidak ada. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik, FC-nya 340.000 dikali 20%, lalu PC-nya 100 dikurangi 10%, kita dapatkan 68.000 dan 90. Selanjutnya diesel. 250 dikurangi dengan 15% dan FC-nya 120 dikurangi 5%, FC-nya 250.000 dikurangi 212.500, kemudian PC-nya 120 dikurangi 114. Lalu hasilnya 212.500 dan 114. Kemudian yang terakhir ada lain-lain. FC-nya 450 dikali dengan 12%, PC-nya 90 dikurangi 5%, dan hasilnya 54.000 dan 86. Untuk anggaran variabel bentuk formula, PC per bulannya 0 dan FC per unitnya 4.950. Ini didapat dari 4.500 ditambah dengan 450, lalu kita pindahkan semua yang ada di tabel kenaikan dan penyusunan biaya yang ini ke bentuk variabel, ke anggaran variabel bentuk formula ini. Selanjutnya nomor 3, buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Yang pertama, biaya bahan baku 9.990. Untuk mencari anggaran variabel bentuk formula ini, yaitu cara menghitungnya PC per bulan ditambah FC per unit dikali dengan 2000. Untuk biaya upah langsung, kita dapat 8.880, gaji 3.672.500, bahan penolong 1.120, material reparasi 690, upah tidak langsung 1.644.000,
supervisi 1.102.500, pengerjaannya tetap sama, yaitu VC per bulan ditambah dengan FC per unit dikali dengan 2.000. Utilitas pabrik 777.500, asuransi pabrik 45.000, penyusunan aktiva tetap pabrik 803.000, dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik 292.000. Untuk diesel 49.500, lain-lain 512.000. Kemudian kita totalkan, kita dapat 29.485.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Wardila dari AK 18B akan menjawab soal kasus 1, nomor 4, 5, dan 6. Pada nomor 4, diminta hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi-variabel jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500 unit. Biaya semi-variabel yaitu biaya yang berubah-ubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya semi-variabel dalam kasus ini yaitu upah tidak langsung, utilitas pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Untuk menentukan biaya produksi semi-variabel, yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X, atau biaya tetap, biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel dikali volume kegiatan. Di sini pada soal nomor 2 telah dijawab biaya tetap total atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost, yaitu seperti yang kita telah lihat pada jawaban nomor 2 ini. Upah tidak langsung, fixed cost upah tidak langsung yaitu 116.000 dan variable cost yaitu 24. Fixed cost utilitas pabrik yaitu 97.500 dan variable cost-nya yaitu 135. Fixed cost pada pemeliharaan aktiva tetap pabrik yaitu 68.000 dan variable cost-nya yaitu 90. Fixed cost pada diesel yaitu 212.500 dan variable cost-nya 114. Fixed cost lain-lain yaitu 54.000 dan variable cost-nya yaitu 86.000. Di sini kita tinggal menjumlahkan dari nominal-nominal tersebut. Total biaya produksi semi-variabel upah tidak langsung yaitu 2.472.000, utilitas pabrik 845.000,
pemeliharaan aktiva tetap pabrik 337.000, diesel 76.500, lain-lain 530.000, ditotalkan 3.730.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Wardila dari AK 18B akan menjawab soal kasus 1, nomor 4, 5, dan 6. Pada nomor 4, diminta hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500 unit. Biaya semi variabel yaitu biaya yang berubah-ubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya semi variabel dalam kasus ini yaitu upah tidak langsung, utilitas pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Untuk menentukan biaya produksi semi variabel, yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X, atau biaya tetap, biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel dikali volume kegiatan. Di sini pada soal nomor 2 telah dijawab biaya tetap total atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost, yaitu seperti yang kita telah lihat pada jawaban nomor 2 ini. Upah tidak langsung, fixed cost upah tidak langsung yaitu 116.000 dan variable cost yaitu 24. Fixed cost utilitas pabrik yaitu 97.500 dan variable cost-nya yaitu 135. Fixed cost pada pemeliharaan aktiva tetap pabrik yaitu 68.000 dan variable cost-nya yaitu 90. Fixed cost pada diesel yaitu 212.500 dan variable cost-nya 114. Fixed cost lain-lain yaitu 54.000 dan variable cost-nya yaitu 86.000. Di sini kita tinggal menjumlahkan dari nominal-nominal tersebut. Total biaya produksi semi variabel upah tidak langsung yaitu 2.472.000, utilitas pabrik 845.000, pemeliharaan aktiva tetap pabrik 337.000, diesel 76.500, lain-lain 530.000, ditotalkan 3.730.500. Pada soal nomor 5, diminta hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 unit produksi. Untuk mengetahui harga pokok produksi per unit, diketahuilah variable cost dikali dengan rencana produksi. Variable cost dari biaya bahan baku,
biaya upah langsung, biaya gaji, biaya bahan penolong, biaya material reparasi, biaya upah tidak langsung, biaya supervisi, biaya utilitas pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya penyusunan aktiva tetap pabrik, biaya pemeliharaan aktiva tetap pabrik, biaya diesel, dan biaya lain-lain. Pada soal nomor 2 telah terjawab variabel cost dari masing-masing biaya tersebut, yaitu 4.950 untuk biaya bahan baku, 4.440 untuk upah tidak langsung, 0 untuk biaya gaji, 560 untuk biaya bahan penolong, 345 untuk material reparasi, 184 untuk upah tidak langsung, 0 untuk supervisi, 15 untuk utilitas pabrik, 0 untuk asuransi pabrik, 0 untuk penyusutan aktiva tetap pabrik, 10 untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik, 6 untuk diesel, dan 4 untuk biaya lain-lain. Maka kita akan menjumlahkan variabel cost dikali dengan rencana produksi. Seperti ini. Maka, diketahuilah total HPP dari biaya overhead pabrik, yaitu 84.112.000. Rencana produksinya 8.000. Untuk mengetahui harga pokok produksi per unit, yaitu total HPP dibagi dengan rencana produksi, yaitu 10.514. Pada nomor 6 diminta, hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari tahun 2021 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Pada soal nomor 6, rumusnya sama seperti soal nomor 5, yaitu dengan cara mengalihkan variabel cost dikali dengan rencana produksi. Variabel cost yang telah kita ketahui sebelumnya pada soal jawaban nomor 2 dari sini dikalikan dengan 85%. Hasilnya seperti ini. Bahan baku 4.208, upah langsung 3.774, gaji tetap 0, bahan penolong 476, material reparasi 293, upah tidak langsung 156, supervisi 0, utilitas pabrik 13, asuransi pabrik 0, penyusutan aktiva tetap pabrik 0, pemeliharaan aktiva tetap pabrik 9, diesel 5, lain-lain 3. Maka dari itu diketahuilah total harga pokok penjualan biaya overhead pabrik dengan rencana produksi 85%. Untuk mengetahui harga pokok penjualan per unit, yaitu dengan cara total HPP dikali dengan rencana produksi, yaitu diketahui 10.514. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Setiawan. Saya akan menyelesaikan kasus 2, nomor 1 dan nomor 2, yaitu nomor 1 anggaran pengumpulan piutang dan nomor 2 anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Sebelum saya menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui piutang neto dari perusahaan tersebut. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini sudah saya siapkan tabel untuk mencari piutang neto.
Nah, sebelum kita mencari piutang neto, kita harus mengetahui dulu rencana penjualan dari PT Lexa Sumer. Baik, di soal sudah diketahui untuk rencana penjualannya untuk bulan Januari sebesar 100 juta. Lalu untuk bulan Februari itu naik dari penjualan Januari. Naik 20%. Berarti 100 juta dikali dengan 120%, yaitu 120 juta. Begitupun bulan Maret sama naik 20%, sama 120 juta. Nah, untuk triwulan 2 di sini naik 50% dari penjualan Januari. Itu 150 juta. Untuk triwulan 3 naik 25% dari penjualan Januari sebesar 125 juta. Lalu untuk triwulan 4 naik 75% dari penjualan Januari. Itu sebesar 175 juta. Kita sudah ketahui rencana penjualannya ini atau volume penjualan. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, untuk volume penjualan sudah kita ketahui, lalu kita akan mencari penjualan tunai. Di sini penjualan tunainya 75% karena sudah diketahui di dalam soal. Nah, untuk menghitung penjualan tunai yaitu volume penjualan dikali dengan 75%. Jadi untuk bulan Januari 100 juta dikali dengan 75%. Yaitu 75 juta, begitupun dengan yang lainnya untuk bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 pun sama, dikali dengan 75%. Ini sudah kita ketahui, lalu untuk penjualan kreditnya ini 25%. Penjualan kredit itu adalah sisa dari penjualan tunai. Kalau penjualan tunainya 75%, berarti sisanya 25%, sehingga menjadi 100%. Nah, untuk mencari penjualan kredit, sama volume penjualan dikali dengan penjualan kredit. Jadi untuk bulan Januari, volume penjualan 100 juta dikali dengan 25%, yaitu sebesar 25 juta. Begitupun dengan yang lainnya. Untuk bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sudah diketahui. Lalu untuk penjualan kredit sudah kita ketahui untuk bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sudah kita ketahui. Nah, di sini sudah ada saldo awal 1 Januari. Saldo awal 1 Januari piutang ini sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 20 juta. Lalu ada bad debt. Bad debt ini sebesar 1%. Sudah diketahui di soal. Nah, untuk bad debt saldo awal 1 Januari ini, untuk mencari bad debt ini, kita akan menghitung penjualan kredit dikali dengan bad debt. Nah, untuk saldo awal ini, tidak kita kali 1%, tetapi sudah diketahui di soal untuk penyisihan piutangnya ini sebesar 7 juta. Jadi bad debt itu adalah penyisihan piutang. Nah, untuk bulan Januari baru kita kalikan dengan 1% sesuai penyisihan piutang. Jadi untuk bulan Januari 25 juta dikali dengan 1%, yaitu sebesar 250.000. Begitupun sama dengan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 dikali dengan 1%. Nah, kita sampai di piutang neto. Untuk mengetahui piutang neto ini adalah dengan cara penjualan kredit dikurang dengan bad debt. Nah, untuk saldo awal 1 Januari, penjualan kreditnya 20 juta, bad debt-nya 7 juta, berarti 20 juta dikurang 7 juta, yaitu sebesar 13 juta. Begitupun sama yang lainnya, penjualan kredit dikurang bad debt. Sekarang kita sudah ketahui piutang netonya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 1, yaitu tentang anggaran pengumpulan piutang. Di sini keterangannya sudah diketahui, saldo awal 1 Januari, dan seterusnya. Baik, piutang netonya juga sudah kita hitung. Kita pindahkan ke sini. Baik, untuk anggaran pengumpulan piutang ini diketahui dalam soal, yaitu 75% diterima pada bulan penjualan, 15% diterima pada 1 bulan berikutnya,
lalu 10% diterima pada 2 bulan berikutnya. Untuk triwulan, 90% diterima pada triwulan penjualan, lalu 10% sisanya diterima pada triwulan berikutnya. Untuk saldo awal 1 Januari kita tidak memakai itu, tetapi di dalam soal sudah diketahui saldo awal 1 Januarinya. Untuk anggaran pengumpulan piutangnya sudah diketahui. Untuk triwulan 2 sebesar 5 juta, lalu untuk triwulan 4 sebesar 7 juta. Nah, jika dijumlahkan totalnya 12 juta, maka sisanya kita taruh di 1 juta kita taruh di sisa. Nah, lalu untuk bulan Januari yang sudah tadi saya jelaskan, untuk bulan penjualannya yaitu dikali dengan 75%. Berarti 24.750.000 dikali 75% diterima pada bulan penjualan sebesar 18.562.500. Lalu untuk 15% diterima 1 bulan berikutnya, berarti diterima pada bulan Februari. Berarti 24.750.000 dikali 15% untuk bulan Februari. Lalu untuk 10% diterima pada 2 bulan berikutnya, berarti diterima pada bulan Maret sebesar 10%. Nah, jika dijumlahkan totalnya 24.750.000, jadi tidak ada sisa. Nah, lalu untuk bulan Februari sama perhitungannya dengan bulan Januari, yaitu 75% diterima pada bulan penjualan, terus 15% diterima pada 1 bulan berikutnya, lalu 2 bulan berikutnya diterima sebesar 10%. Jika jumlahkan, hasilnya pun sama, 29.700.000 dan tidak ada sisa. Lalu untuk bulan Maret juga sama perhitungan dengan Januari Februari, diterima pada bulan Maret, diterima pada penjualan sebesar 75%. Nah, lalu untuk 1 bulan berikutnya yaitu bulan April diterima sebesar 15%. Dan 2 bulan berikutnya diterima pada bulan Mei sebesar 10%. Karena April dan Mei itu termasuk triwulan 2, maka persennya itu kita satuin menjadi totalnya 25%. Jadi untuk bulan Maret ini 29.700.000 di triwulan 2 dikali dengan 25%. Totalnya 7.425.000. Jika dijumlahkan hasilnya pun 29.700.000. Jadi tidak ada sisa. Nah, untuk triwulan 2 juga tadi sudah dijelaskan, diterima 90% pada triwulan penjualan. Berarti kita masukkan di triwulan 2 sebesar 90%, 37.125.000 dikali 90%, dan untuk 10% diterima pada triwulan berikutnya. Berarti triwulan 3 10%-nya. Jika dijumlahkan, hasilnya tidak ada sisa, sama dengan 37.125.000 rupiah. Lalu untuk triwulan 3 sama dengan triwulan 2 diterima 90% pada bulan penjualan. Pada triwulan penjualan. Totalnya 27.843.750. Lalu sisanya 10% diterima pada triwulan berikutnya, 10% diterima pada triwulan 4. Jika dijumlahkan pun tidak ada sisa, yaitu totalnya sebanyak 30.937.500. Nah, untuk triwulan 4 ini sama di triwulan 4 diterima pada triwulan penjualan sebesar 90%. Lalu karena masih ada 10%, kita masukkan ke sisa. 10%-nya kita masukin ke sisa, totalnya pun sama 43.312.500. Nah, setelah itu kita jumlahkan total anggaran pengumpulan piutangnya. Untuk bulan Januari kita jumlahkan, bulan Februari pun juga kita jumlahkan, dan bulan Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan sisa juga kita jumlahkan. Baik, sekarang kita sudah ketahui total anggaran pengumpulan piutangnya. Lalu kita ke
anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Di sini ada penjualan tunai, ada total piutang yang tadi sudah kita hitung, dan di soal juga ada penerimaan kas, seperti ada penjualan mesin lama, ada penjualan efek, ada penambahan modal kerja, dan ada penerimaan lain. Nah, untuk bulan Januari penjualan tunainya dari sini kita masukkan di sini. Baik. Lalu untuk piutang yang ini yang tadi sudah kita perhitungkan, itu kita masukin di sini. Nah, lalu untuk penjualan mesin lama diketahui dalam soal Maret sebesar 28.500.000. Lalu untuk penjualan efek pada bulan Mei yaitu triwulan 2 sebesar 42.736.000. Penambahan modal kerja juga sama pada triwulan 2 yaitu bulan April sebesar 50 juta. Dan untuk penerimaan lain diketahui dalam soal besar untuk bulan Januari 15 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 30 juta, dan triwulan 4 35 juta. Lalu untuk menghitung total penerimaan kas, kita tambahkan semuanya, kita jumlahkan hasilnya untuk setiap bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Baik, untuk bulan Januari total penerimaan kasnya sebesar 108.562.500, Februari 125.987.500, lalu bulan Maret 150.705.000, lalu untuk triwulan 2 283.683.500, triwulan 3 155.306.250 rupiah, lalu untuk triwulan 4 215.325.000. Sekarang kita sudah ketahui anggaran pengumpulan piutang dan anggaran penerimaan kas untuk PT Lexa Sumer. Mungkin itu saja penyelesaian dan penjelasan dari saya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 di kasus 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Nurasana dari AK 18B. Saya akan menjelaskan jawaban UAS penganggaran kasus 2, poin 3 dan 4. Di poin 3 yang ditanyakan adalah anggaran pengeluaran kas. Untuk membuat anggaran pengeluaran kas, pertama kita masukkan dulu akun-akunnya. Nah, di sini sudah ada akun-akunnya, mulai dari polis asuransi, pajak kekayaan, dan lain-lainnya. Setelah itu, kita langsung saja masukkan nominalnya. Di bulan Januari ini ada pembayaran untuk ahli hukum sebesar 1.500.000, lalu pembayaran gaji 25 juta. 25 juta ini didapatkan dari 5.000 jam kerja di bulan Januari dikalikan dengan per jamnya itu tarifnya Rp5.000. Jadi 5.000 jam kerja dikalikan dengan Rp5.000 hasilnya 25 juta. Lalu ada pembelian material. Pembelian material ini 4.500.000 didapatkan dari pembelian bahan baku di bulan Januari itu sebesar 4.500 kilogram. Nah, untuk harganya 1 kilonya itu dihargai dengan 1.000. Jadi 4.500 dikali 1.000 hasilnya 4.500. Lalu pengeluaran lain-lain juga ini sudah tercantum di soalnya. Sudah diketahui dari soal sebesar 20 juta. Jadi pengeluaran bulan Januari keseluruhan adalah 51 juta. Untuk Februari, lanjut ke Februari. Di bulan Februari ini ada pengeluaran untuk pajak kekayaan sebesar 34 juta. Ini juga hasilnya didapatkan dari soal ya, sudah diketahui. Lalu pembayaran ahli hukum. Nah, untuk pembayaran ahli hukum ini rutin per bulan. Jadi ada di bulan Januari, Februari, Maret, dan besarannya sama. Lalu ada
pembayaran pi akuntan. Nah, ini juga sudah didapatkan dari soal ya, sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan saja di sini. Selanjutnya, pembayaran gaji. Nah, untuk pembayaran gaji di bulan Februari ini, jam kerjanya itu 5.500 jam kerja dikalikan dengan tarif per jamnya itu 5.000, jadi hasilnya 27.500. Nah, untuk pembelian bahan material di Januari ini dibeli 5.000 kg bahan baku dikalikan dengan 1.000 per kilonya, jadi 5 juta. Jadi untuk pembelian bahan material ini 5 juta ya. Lalu pengeluaran lain-lainnya juga sama 20 juta. Dijumlahkan dapat totalnya 60.900.000 untuk pengeluaran bulan Februari. Lanjut ke bulan Maret. Di bulan Maret ini ada bunga dan cicilan pinjaman, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman. Nah, di sini di soalnya diketahui bahwa di tanggal 15 Maret dibayarkan bunga 4% dari 50 juta dan mencicil pinjaman 20 juta. Jadi bunga dan cicilan pinjaman itu 22 juta didapatkan dari yang tadi ya. Nah, untuk di sini juga seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk pembayaran ahli hukum ini ada setiap bulannya ya, sebesar 1.500.000. Jadi di bulan Maret juga 1.500.000. Di bulan Maret juga ada pembelian mesin ya sebesar 6.500.000. Lalu ada pembayaran lain-lain 5 juta dan pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji untuk di bulan Maret ini menggunakan 5.750 jam kerja langsung ya. Jadi pembayaran gajinya 28.750. Untuk pembelian bahan materialnya dibeli 5.200 2.500 kilo bahan baku di bulan Maret ini, sehingga besarnya 5.200.000 dan pengeluaran lain-lainnya sebesar 25 juta. Jadi hasilnya total pengeluaran bulan Maret itu 93.950. Lanjut ke triwulan kedua. Di triwulan kedua ini ada pembayaran poli asuransi sebesar 1 juta. Lalu ada pembayaran ahli hukum sebesar 4.500.000. Lalu ada pembayaran pajak 2 juta. Selanjutnya ada pembelian kendaraan 110 juta dan ada pembayaran lain-lain 6 juta. Lalu untuk pembayaran gaji di triwulan kedua ini jam kerjanya ada 14.000 jam kerja langsung dikalikan 5.000 per jamnya, jadi untuk pembayaran gajinya sebesar 70 juta. Nah, untuk pembelian materialnya dibeli 13.000 kg bahan baku dikalikan dengan 1.000 per kilogramnya, jadi 39 juta. Selanjutnya, pengeluaran di triwulan kedua ini ada pembayaran polis asuransi sebesar 1 juta. Lalu ada pembayaran ahli hukum sebesar 4.500.000. Selanjutnya ada pembayaran pajak 2 juta. Lalu dibeli kendaraan dengan besar 110 juta. Selanjutnya ada pembayaran lain-lain juga di triwulan kedua ini sebesar 6 juta dan ada pembayaran gaji 70 juta. 70 juta ini didapatkan dari jam kerja langsung di triwulan kedua ini sebesar 14.000 jam kerja langsung dikalikan dengan 5.000 tarifnya per jam, jadi totalnya 70 juta. Lalu ada pembelian bahan material sebesar 13 juta. Ini didapatkan dari pembelian bahan baku di triwulan kedua ini sebesar 13.000 kg bahan baku dikalikan dengan 1.000 per kilonya, jadi hasilnya 13.000. Lalu ada pengeluaran lain-lain sebesar 30 juta. Jadi total pengeluaran di triwulan kedua ini adalah 236.500.000.
Masuk ke triwulan ketiga. Di triwulan ketiga ini sama, masih ada pembayaran ahli hukum sebesar 4.500.000. Lalu ada pembelian mesin dengan harga 6 juta. Lalu ada pembayaran lain-lain 8 juta. Ada pembayaran gaji 67 juta. 67 juta ini didapatkan dari pembayaran jam kerja langsung yang di triwulan ketiga ini ada 13.400 jam kerja langsung yang dibayar dengan tarif 5.000 per jam kerjanya, jadi hasilnya 67 juta. Lalu untuk pembelian bahan materialnya di triwulan ketiga ini dibeli bahan baku sebesar 12.500 kg, yang 1 kilonya dihargai dengan 1.000, jadi totalnya 12.500.000. Lalu ada pengeluaran lain-lain sebesar 35 juta, jadi totalnya 133 juta. Terakhir di triwulan keempat masih sama, ada pembayaran ahli hukum sebesar 4.500.000, lalu ada pembayaran pajak sebesar 6 juta. Lalu di sini ada pembentukan dana untuk gedung sebesar 40 juta. Ada pembayaran lain-lain juga di sini sebesar 9 juta. Lalu ada pembayaran gaji. Pembayaran gaji di sini besarnya 75 juta. Didapatkan dari jam kerja langsung di triwulan keempat ini, totalnya 15.000 jam kerja dikalikan dengan 5.000 per jamnya, jadi 75 juta. Lalu ada pembelian material. Pembelian material di triwulan keempat ini dibeli 15.000 kg bahan baku yang 1 kilonya dihargai 1.000, jadi totalnya ada 15 juta. Di sini juga ada pengeluaran lain-lain sebesar 40 juta. Jadi total pengeluaran di triwulan keempat ini ada 189 juta 500. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal kasus 2.4. Yang ditanyakan di sini adalah anggaran kas sementara. Untuk anggaran kas sementara di bulan Januari, saldo awalnya ini sudah diketahui dari soal ya, sebesar 15 juta. Lalu penerimaan kasnya itu didapatkan dari sini, dari anggaran kas dari berbagai sumber sebesar 108.562.500. Kita masukkan ke sini jumlahnya. Lalu ini saldo kas awal dijumlah dengan penerimaan kas ditambah saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas, hasilnya kas tersedia sebesar 123.562.500. Nah, pengeluaran kas ini kita dapatkan dari sini ya, dari anggaran pengeluaran kas di bulan Januari, totalnya sebesar 51 juta. Tinggal kita pindahkan ke situ 51 juta. Jadi untuk mengetahui saldo akhir ini, kita cukup mengurangkan ya, kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, hasilnya saldo akhir yang besarnya 72.562.500. Lalu kita ke bulan Februari. Di bulan Februari ini saldo awalnya didapatkan dari saldo akhir di bulan Januari. Sedangkan untuk penerimaan kasnya, seperti tadi, penerimaan kasnya didapatkan dari anggaran penerimaan kas di berbagai sumber di bulan Februari, misalnya segini, 125.987.500. Kita masukkan ini, lalu ini dijumlahkan. Saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas, totalnya 198.550.000. Lalu ini untuk pengeluaran kasnya didapatkan dari anggaran pengeluaran kas di bulan Februari sebesar 60
11.900. Jadi untuk anggaran kas sementara di bulan Februari ini totalnya 137.650. Nah, untuk bulan Maret, triwulan ketiga dan triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat ini sama ya seperti yang tadi. Untuk kalau kas awalnya dari Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat ini didapatkan dari saldo kas akhir bulan sebelumnya atau triwulan sebelumnya. Nah, untuk penerimaan kas juga didapatkan dari ini anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber di bulan Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat penerimaan kasnya. Lalu untuk kas tersedianya itu didapatkan dari saldo kas awal di jumlah dengan penerimaan kas. Nah, ini jadi kas tersedia untuk dijual. Lalu untuk pengeluarannya didapatkan dari anggaran pengeluaran kas yang di sini. Tinggal kita pindahkan ke sini Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Setelah itu didapatkan kalau kas akhirnya untuk bulan Maret sebesar Rp201.405.000. Lalu untuk triwulan kedua sebesar Rp248.588.500. Untuk triwulan ketiga sebesar Rp270.894.750. Untuk triwulan keempat sebesar Rp296.719.750. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Reka Melisa akan melanjutkan dan menjelaskan kasus 2 pertanyaan nomor 5, yaitu anggaran kas lengkap. Di sini sudah saya jawab, sudah di tabelnya juga. Saldo kas awal ini didapat, sepertinya saya tidak usah menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan penerimaan kas ini. Penerimaan kas ini ada penjualan tunai, piutang, penjualan mesin lama, penjualan efek, penambahan modal kerja, dan penerimaan lain didapat dari tabel nomor 2, yaitu anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, budget ini didapat dari mana, sudah dijelaskan pada anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber. Nah, total penerimaan kasnya sudah terlihat di sini. Bulan Januari 108.562.500, Februari 125.987.500, Maret 157.705.000, dan sampai triwulan yaitu total penerimaan kasnya 215.325.000. Dan di sini kas tersedia didapat dari saldo kas awal yaitu 15 juta ditambah total penerimaan kas 15 juta ditambah 108.562.500 yaitu 123.562.500. Begitupun bulan Februari, Maret hingga triwulan. Didapat dari ini ditambah ini total penerimaan kas. Lalu kas tersedianya lalu pengeluaran kasnya ini akun-akunnya, dan budgetnya ini didapat dari anggaran pengeluaran kas, yaitu tabel nomor 3. Di sini sudah ada, sudah dijelaskan pula didapat dari mana. Karena saldo di sini ada saldo kas akhir. Saldo kas akhir ini didapat dari kas tersedia
yaitu ini 123.562.500 dikurangi total pengeluaran kas. Ini 51 juta. Jadi hasilnya 72.562.500 sampai ditotalkan hingga triwulan 4. Sudah jelas di sini totalnya didapat dari mana. Lalu saya akan menjelaskan kasus 3, yaitu nomor 1. Di soal dipertanyakan yaitu menyusun proyeksi laba rugi untuk tahun 2001 sampai 2003. Nah, di sini sudah saya buat proyeksi laba rugi tahun 2001 sampai 2003. Di sini ada sales, variable cost, fixed cost. Pada tahun 2001 di sini ada 14.850.000. Nah, 14.850.000 ini didapat dari sales. Soalnya pada tahun 2001 itu unit produksinya 11.000. Lalu di sini ada keterangan harga jual tahun 2021 sebesar 1.350 unit. Seterusnya akan dinaikkan sebesar 150 per unit setiap tahunnya. Untuk itu, bagian pemasaran diharapkan dapat cukup berperan. Nah, berarti karena tahun 2021 ini 11.000 unit produksinya dan sebesar 1.350 per unit. Jadi kita kalikan saja 11.000 dikali 1.350 unit, yaitu 14.850. Begitupun tahun 2022. Karena tadi kan seterusnya akan dinaikkan sebesar 150 per unit, yang tadinya 1.350 jadi 1.500. Dan di sini unit produksinya pada tahun 2022 yaitu 12.000 unit produksi dikali 1.500 dan hasilnya pada tahun 2022 18 juta. Begitupun tahun 2023 ditambah 150 unit jadi 1.650 dikali 13.000 yaitu 21.450. Lalu di sini ada variable cost. Variable cost ini didapat dari sales yaitu 14.850 dikali 75%. Karena di sini di soalnya dijelaskan biaya variabel ditaksir merupakan 75% dari nilai penjualan. Biaya tetap keseluruhan merupakan 10% dari nilai penjualan. 25% dari total biaya tetap adalah biaya penyusutan dan amortisasi. Jadi di sini hasilnya 11.137.500 dari hasil sales dikali 75%. Begitupun 2022 yaitu 18 juta dikali 75%. Begitupun 2023. Di sini ada fixed cost. Nah, fixed cost ini tadi soalnya sudah saya bacakan. Jadi fixed cost ini hasilnya dari sales yang 2021 ini 14.850 dikali 10%. Hasilnya 1.485. Begitupun seterusnya sampai 2023. Lalu totalnya kita totalkan tahun 2021. Totalnya ini, total cost-nya ini didapat dari variabel yang ini 11.137.500 ditambah fixed cost yaitu 1.485. Nah, jadi 12.622.500.
Jadi ingat ya teman-teman, ini dari variabel cost ditambah fixed cost. Tahun 2022 juga sama. Dari variabel cost ditambah fixed cost, yaitu 15.300.000, di sini 18.232.500. Lalu kita ke gross profit. Gross profit ini didapat dari sales, yaitu 14.850 dikurangi total cost, yaitu ini 12.622.500. Hasilnya jadi 2.227.500. Begitupun seterusnya sampai tahun 2023. Nah, taks 30%. Nah, taksnya ini pada tahun 2001 di keterangannya ini di soalnya saya baca pajak penghasilan 30% dari laba kecuali pada tahun 2021 ditetapkan 500. Jadi pada tahun 2021 ini taksnya 30% menetap masih 500. Nah, pada tahun 2022 ini taksnya ini 810 karena kita dapat dari gross profitnya 2.700.000 dikali 30%. Hasilnya 810.000. Begitupun yang ini sama dari gross profit 3.217.500 dikali 30%, yaitu 965.250.000. Totalnya. Nah, totalnya ini didapat dari gross profit 2.227.500 dikurangi 500. Hasilnya 1.727.500. Begitupun sampai 2023. 2.700.000 dikurang 810 yaitu 1.890. Lalu tahun 2023 3.217.500.000 dikurangi 965.250. Hasilnya 2.252.250. Nah, berikutnya soal nomor 2 akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala dari AK 18B akan menjelaskan mengenai jawaban UAS penganggaran kasus 3, poin 2 dan 3. Yang pertama, untuk poin 2, menentukan jumlah kebutuhan serta komposisi dari modal kerja tahun 2021 sampai tahun 2023, serta tentukan pertambahan modal kerja non-kas tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang pertama, mencari perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas. Tahun 2021, saldo kas awal didapat dari soal, modal kerja non-kas didapat dari soal. Untuk mencari keseluruhan modal kerja didapat dari saldo kas awal ditambah modal kerja non-kas. Hasilnya 1 juta. Untuk mencari tahun 2022, didapat dari modal kerja non-kas dikalikan dengan 111,1%. 111,1% didapat dari persentase kenaikan penjualan. Kenaikan penjualan sebesar 150 per tahun dirubah ke dalam bentuk persen jadi 11,1%. Lalu sama juga tiap tahunnya naik. Jadi persentasenya untuk tahun 2021 yaitu 111,1%. Hasilnya jadi begini. Untuk yang ke bawah sama. Sekarang akan mencari kenaikan modal kas kerja non-kas pada tahun 2022. Didapat dari kenaikan kerja non-kas tahun 2022 dikurangi modal kerja non-kas tahun 2021, hasilnya gini.
Untuk tahun 2022 sama hasilnya segini. Sekarang akan mencari untuk tahun 2023. Untuk mencari tahun 2023 didapat dari modal kerja non-kas tahun 2021 dikali dengan 122,2%. Hasilnya begini. Untuk ke bawah, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Yang kedua, untuk poin 3, menyusun anggaran kas tahun 2020 sampai tahun 2023. Anggaran kas tahun 2021, saldo kas awal didapat dari soal penerimaan kas terdiri dari EAT, penerimaan kas lainnya. Untuk EAT didapatkan dari proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai tahun 2023. Yang ini. Untuk penerimaan kas lainnya terdapat pada soal, dan untuk mencari total penerimaan kas didapat dari EAT ditambah penerimaan kas lainnya. Untuk mencari kas tersedia didapat dari saldo awal kas ditambah dengan total penerimaan kas. Hasilnya begini. Untuk pengeluaran kas terdapat pembelian mesin, depresiasi mesin, dan pembayaran utang. Pembelian mesin nominalnya didapat dari soal, depresiasi mesin terdapat dari fixed cost yang ini tahun 2021 dikalikan dengan 25%. 25% didapat dari soal. Untuk total pengeluaran kas didapat dari seluruh pengeluaran kas. Ditambahkan. Yang terakhir, saldo kas akhir didapat dari kas tersedia dikurangi dengan total pengeluaran kas. Hasilnya segini. Untuk tahun 2022 dan tahun 2023 pengerjaannya sama. Untuk saldo kas awal tahun 2022 didapat dari saldo kas akhir tahun 2021. Untuk mencari EAT sama seperti tadi, ada di dalam proyeksi laba rugi tahun 2022. Total penerimaan kas sama, tinggal ditotal dari EAT ditambah penerimaan kas lainnya. Untuk kas tersedia, saldo kas awal ditambah dengan total penerimaan kas. Untuk mencari depresiasi mesin, didapat dari fixed cost tahun 2022 dikalikan dengan 25% dari soal. Total pengeluaran kas dijumlah saldo akhir didapat dari kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas. Untuk tahun 2023, saldo kas awal didapat dari saldo kas akhir tahun 2022. EAT didapat dari proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai 2023 fixed cost tahun 2023. Untuk penerimaan kas lainnya terdapat dari soal, total penerimaan kas dijumlah dari EAT ditambah penerimaan kas lainnya. Kas tersedia ditotal dari saldo kas awal ditambah dengan total penerimaan kas. Depresiasi mesin didapat dari fixed cost tahun 2023
dikali dengan 25%. Total pengeluaran kas, seluruh pengeluaran kas di total, misalnya segini. Untuk saldo kas akhir didapat dari kas tersedia dikurangi dengan total pengeluaran kas, hasilnya segini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.